Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim aidan, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamuna adadas sinin wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bahagia, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang mendalam yang keluar dari hati sanubari dengan tulus dan ikhlas. Karena mensyukuri nikmat Allah itu merupakan suatu kebajikan. Dia dapat memberikan keberkahan yang berlipat ganda dan kemudian juga mendapatkan keringan azab dari Allah. Tetapi orang yang tidak mau bersyukur, maka Allah mengancam azabnya pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kemudian kita mengirimkan salawat dan salam ke junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga atas jasa beliau membawa risalah Islam ke muka bumi dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menunaikan kehidupan kita di dunia, untuk mengamalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah dalam rangka mempersiapkan untuk kemenangan di hari akhir kelak insyaallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan khutbah yang berkaitan dengan masalah kalender Hijriah global tunggal. Paling tidak untuk mengenal apa itu kalender Hijriah global tunggal. Kalender Hijriah global tunggal adalah suatu upaya penyatuan, penanggalan di antara kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Karena memang selama ini umat Islam belum memiliki kalender yang tunggal, masih berbeda-beda, beda ormas, beda tanggal, beda negara, beda tanggal. Padahal katanya umat Islam itu adalah umat yang wahidah, umat yang satu, tetapi penanggalannya belum bersatu. Ada beberapa kerugian-kerugian secara muamalah bila kalender Hijriah ini tidak satu. Ada perbedaan perasaan di antara umat seperti baru-baru ini kita rasakan. Penanggalan yang berbeda antara Arab Saudi dengan Indonesia. Hari Arafahnya di sana tanggal 15. Di sini kemarin tanggal 16. Berbeda harinya. Dan ketika orang Indonesia menanggapi ada yang ikut Arab Saudi, maka dia puasa Arafahnya tanggal 15. Ada yang ikut dengan penanggalan lokal, maka dia puasa Arafahnya tanggal 16. Ini persoalan sebenarnya. Kalau kita uluju kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak ada petunjuk yang secara rinci untuk menjelaskan bagaimana menyatukan penanggalan ini. Tetapi ada beberapa dalil dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis Rasulullah bisa menjadi petunjuk kepada kita bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan.
ibadah haji, ibadah puasa Arafah, ibadah puasa itu merupakan ibadah ya, yang hukumnya itu tetap sabit, tidak akan berubah. Tetapi cara menetapkan waktu sholat, cara menetapkan waktu puasa, ini tagayur, bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena dia bahagian daripada muamalah. Jadi dia bukan ibadah itu sendiri, dia adalah muamalah untuk mencapai kepada ibadah itu. Maka ini termasuk pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah merupakan muamalah duniawiyah. Hadirin berbahagia, tadi khatib telah membacakan firman Allah dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adana sinina wal hisab. Dialah yang telah menjadikan matahari bersinar, kemudian bulan itu bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan dia berputar pada orbitnya ya, li ta'lamu adadas sinin, untuk mengetahui jumlah bilangan tahun, wal hisab, dan untuk menghisab. Nah, ini ada dalil dari Al-Quran yang memberikan isyarat bahwa Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, dan dia berputar pada orbitnya. Wa qaddarahu manazila, dan dia berputar pada orbitnya. Untuk apa gunanya? Li ta'lamu adadas sinina wal hisab, untuk mengetahui jumlah bilangan tahun dan untuk menghisab, untuk menghitungnya. Nah, bahagia, inilah yang menjadi dasar bagi Muhammadiyah melakukan upaya yang secara terus-menerus untuk menuju kepada penyatuan, penanggalan kaum muslimin di seluruh dunia. Bagaimana tanggal ini bisa bersatu? Sudah diadakan seminar internasional di Istanbul beberapa tahun yang lalu dan dihadiri seluruh ulama-ulama dari seluruh dunia. Di Indonesia ada diwakili oleh Kementerian Agama dan juga oleh Muhammadiyah dan juga oleh Nahdlatul Ulama, pergi berangkat ke Istanbul dan di sana menyepakati bahwa umat Islam ini sepakat untuk membuat penanggalan hijrah global tunggal. Tidak beda negara, beda tanggal, tidak beda ormas, beda tanggal, tetapi dia menjadi global dan tunggal. Untuk itulah bahagia, Muhammadiyah pada tanggal 1 Muharram 1446 Hijrah ini akan meluncing tanggal global, tanggal hijrah global tunggal ini. Tadi saya diskusi dengan beberapa orang, kalender itu sudah terbit. Nanti bisa didapatkan di gedung Muhammadiyah ini, ada penanggal yang sudah disusun yang baru. Tanggalnya itu adalah tanggal global tunggal. Untuk itu saya akan menyampaikan ada beberapa prinsip. Apa itu dan bagaimana itu KHGT ya, kalender hijriah global tunggal. Ada 5 prinsip ya, kenapa dia harus ada diwujudkan. Yang pertama, bahwa kalender hijriah global tunggal berlandaskan pada prinsip keselarasan hari dan tanggal global. Hal ini bertujuan untuk menghindari perbedaan penentuan momen ibadah penting seperti Ramadan, Syawal, dan yang dapat berlangsung hingga berhari-hari, yang tidak ideal dalam agama Islam yang menekankan pentingnya waktu. Yang kedua, ya, prinsip yang kedua adalah penggunaan hisab ya, menjadi prinsip yang tak terpisahkan dalam merumuskan kalender hijrah global tunggal. Hisab itu atau menghitung memberikan kepastian dalam perencanaan waktu jauh ke depan dan merekonstruksi tanggal-tanggal masa lalu lebih pasti dibandingkan ru'yat. Ya, menghisab itu lebih pasti daripada ru'yat. Kenapa? Karena hisab dia dihitung adalah fenomena alam.
dan alam itu tidak akan berubah kecuali kiamat. Jadi matahari terbit, matahari tenggelam, dan matahari dan tanggal baru itu dia akan tetap, dan dia dihitung menggunakan ilmu eksak dan hitungan yang pasti. Dalam ilmunya disebut sebagai ilmu pasti, ilmu yang tidak berubah. Maka dia lebih pasti daripada ru'yat. Kenapa ru'yat? Ru'yat juga merupakan alat untuk menghitung, untuk melihat, tetapi dia tidak pasti. Kalau ada awan yang menutupi, maka dia tidak pasti. Kalau tidak memungkinkan, ya, daerah tertentu tidak memungkinkan semua wilayah di dunia itu akan bisa melihat hilal, maka dia itu tidak pasti. Maka ada yang bisa melihat dan ada yang tidak bisa melihat. Ya. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah kesatuan matlak global. Ya. Matlak global itu adalah tempat melihat hilal. Ya. Kesatuan matlak global di mana penentuan hari dan tanggal bersifat universal, tidak terikat pada kawasan tertentu. Karena hilal terlihat di suatu tempat, hal itu berlaku untuk seluruh penjuru bumi. Nah, selama ini yang Muhammadiyah gunakan merupakan penghitungan bulan, penghitungan hilal ini merupakan penentuan ru'yatul hilal atau hisab hakiki, ya. Jadi hisab hakiki. Kalau hisab hakiki itu penentuannya itu matlaknya adalah per negara. Maka Muhammadiyah ada di Indonesia, maka dia dihitung untuk wilayah Indonesia. Bedanya dengan ini, matlaknya matlak global. Bila suatu negara di dunia sudah melihat adanya hilal, maka seluruh dunia itu dikatakan telah masuk tanggal baru. Ini yang terjadi perubahannya. Jadi kesatuan matlaknya global, kalau dulu adalah lokal. Nah, kemudian yang keempat, transfer imkan ru'yat. Ya, transfer itu perpindahan dari metode imkan ru'yat. Kan negara-negara di Asia Tenggara adalah MABIMS, ya, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura. Itu mungkin kesepakatan untuk menetapkan imkan ru'yat, metode untuk melihat hilal. Nah, ini akan ditransfer, ya, ditransfer dari imkan ru'yat menjadi prinsip penting untuk menjadi konsistensi KHGT di seluruh dunia. Jadi bukan ASEAN saja, bukan Asia saja, tapi seluruh dunia, ya. Kelompok kalender Hijriah global tunggal di seluruh dunia. Nah, metode ini memungkinkan hasil ru'yat atau imkan ru'yat di satu tempat dipindahkan ke tempat lain yang belum mengalami ru'yat. Nah, tidak dipengaruhi oleh lokasi geografis. Misalkan di Indonesia sudah kelihatan, ya, di negara lain cukup dia berpedoman di Indonesia. Karena memanglah di dunia itu mataharinya adalah satu, bulannya satu. Tidak mungkin dia mengalami perubahan. Dan yang terakhir, prinsip KHGT yang kelima ialah prinsip permulaan hari dalam KHGT mengacu kepada kesepakatan internasional tentang waktu yang dimulai dan berakhir pada saat tengah malam. Nah, ini perbedaan. Biasanya kalender hijrah yang di berbagai negara itu perubahan waktu itu di kala maghrib. Jadi kala maghrib. Jadi setelah maghrib itu dianggap itu sudah tanggal besoknya. Nah, ini disepakati di seluruh dunia supaya nanti bisa nyatu, supaya ijtima, ya, ijtima antara matahari, bulan, ya, bulan dan bumi itu tempat kita berada itu menjadi satu kesatuan, ya, sama. Dan ini diusulkan agar dimulai awal tanggal itu di tengah malam dan akhirnya demikian. Ya, di garis bujur 180 derajat, berbeda dengan prinsip yang selama ini yang dipraktikkan umat Islam. Ya. Hal ini dipilih karena kestabilan, kepastian, dan kemampuannya untuk mengatasi kendala perubahan lokasi dan waktu terbenamnya matahari. Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, inilah lebih kurang, ya, prinsip-prinsip KHGT. Maka di Indonesia Muhammadiyah mempelopori membuat penanggalan KHGT, kalender Hijriah global tunggal, dan mulai berlaku tanggal 1 Muharram insyaallah tahun depan ini, ya, tidak berapa lama lagi. Untuk itu kepada kita sekalian hadir,
Pantaslah kiranya kita dapat mengenal, ya, karena khutbah ini juga judulnya hanya untuk mengenal, bukan untuk ahli, ya, hanya untuk mengenal apa itu KHGT dan apa itu prinsip-prinsipnya. Semoga kita paham dan maklum. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.